Tutorial membantu pemerintah. Di saat saya sedang momong bocil kematian, saya dikejutkan dengan penampakan jembatan warga yang sudah rapuh dan meleyot. Tentu saja jembatan seperti ini akan sangat membahayakan bagi penyeberang-penyeberang jembatan seperti para warga. Saya dan bocil kematian itu melihatnya hingga gedek-gedek. Tentu saja sebagai tukang, hati saya tergerak dan saya berinisiatif untuk membantu pemerintah dan para warga. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengukur jembatan terlebih dahulu. Namun berhubung saya memiliki kesibukan yang lain, saya pun berinisiatif untuk menyuruh asisten saya. Namun asisten saya ini sangatlah penakut lah, cukup buat pokoknya. Nggak seperti saya yang tampan dan gentleman ini. Kita pun dengan sangat terpaksa harus menyuruh bocil tersebut. Nggak jadi ding. Beruntungnya ada kameramen kita yang menampakkan diri dan dengan sukarela mengukur jembatan tersebut. Di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan. Setelah mengukurnya, kita pun lekas pulang. Lalu kita bergotong royong bahu-membahu dan saling kerjasama untuk mempersiapkan bahan-bahan yang terbilang cukup banyak, karena ini merupakan proyek terbesar kita selama Nukan. Namun sayangnya ada sedikit masalah kecil yang membuat bocil kematian kita ini terdegradasi dalam proyek ini. Lalu dengan sangat terpaksa kita melanjutkannya hanya berdua saja. Di sini kita terlihat sangat kompak, saling kerjasama dan saling bahu-membahu. Dan sayangnya asisten saya ini juga ikut terdegradasi dari proyek ini. Saya juga hampir terdegradasi karena bekerja dengan sangat keras dan giat. Beruntungnya ada kameramen kita yang dengan sukarela membantu saya. Namun dia juga ikut terdegradasi guys. Karena para kru sudah pada terdegradasi, jadi videonya kita lanjut ke part 2 ya. Enggak ding, kalian kan nggak suka perapatan. Beruntungnya semua bahan sudah selesai kita kumpulkan. Dan beruntungnya lagi kameramen saya punya kameramen. Tinggal kita olah seperti biasa, kita ukur terlebih dahulu. Dan seperti biasa, lalu kita paku. Lalu kita pasah sampai lama agar kameramennya teraniaya. Lihat guys, kameramen saya terlihat sangat senang bekerja dengan saya guys. Dan setelah melalui proses yang sulit untuk dijelaskan, akhirnya terciptalah sebuah macetotit patokan. Tinggal kita kasih finishing berupa tulisan hati-hati jembatan rapuh, dan tugas kita membantu pemerintah dan para warga pun selesai. Berikan tukang secangkir kopi, maka akan kugenggam benua ini. Berikan kameramen lagi. Tutorial membuat layang-layang ala tukang. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya dan bekerja keras, tiba-tiba ada bocil yang menghampiri kita. Dia minta dibuatkan layang-layang seperti yang ia tunjukkan. Karena kita baik hati, semuji suci dan berbudi luhur baik, akhirnya kita pun membuatkannya. Kita pun bergegas untuk mencari bambu sebagai bahan. Setelah mendapatkan bambu, kita pun membawanya pulang. Namun karena kita mengambil bambu tanpa sepengetahuan pemerintah, akhirnya kita pun dimarahi oleh pemilik bambu. Dan beruntungnya karena kita melakukan penyamaran yang sangat amat perfect dan tidak bisa dikenali lagi, kita pun berhasil ucul dari mandor bambu tersebut. Begitu juga dengan kameramen saya, dia melakukan penyamaran agar terbebas dari mandor bambu tersebut. Bocil itu juga ikut selamat. Setelah mendapatkan bahannya, lalu kita belah tengah. Kelihatannya bagus dikucir deh. Bagus berponi deng. Gimana kalau hijabers? Nggak cocok. Karena tidak kunjung menemukan style yang cocok, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke style kita yang lama. Namun kameramen kita memiliki stylenya sendiri. Oke, kembali ke topik. Bagaimana kalau kita membuat layang-layangnya sambil bernyanyi? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raih dan ku timbang dengan benang, ku jadikan mak jreng layang-layang. Tentu saja layang-layang buatan kami ini sangatlah berkualitas. Bahkan layang-layangnya tok dalang pun, alah,
easy peasy lemon squeezy untuk kita kalahkan. Dan sebagai finishing, tentu saja kita tidak lupa untuk mengasih buntutan. Semangat kerja demi nafkah keluarga. Bersama kuli, kita membangun galaksi. Bersama tukang, kita merancang masa depan. Tutorial membuat kursi imoet alias dingklek. Kali ini saya membuat tutorial bersama asisten saya. Pertama-tama kita mencari kayu yang sangat kuat dan elastis. Contohnya kayu singkong ini. Mari kita dudut. Kayu singkong ini konon katanya terkenal sangat kuat dan kuat. Terkadang kita mendudutnya secara bergantian. Kadang-kadang kameramen kita pun dengan sukarela membantu kita. Tapi apalah daya, kameramen kita hanyalah seorang lelaki yang lemah dan gemulai. Karena tidak kunjung terdudut, kita pun memutuskan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar mendapatkan kekuatan dan hidayah. Setelah terdudut, kita pisahkan bagian akar dan batangnya karena kita hanya memerlukan batangnya saja. Lalu kita bawa pulang untuk diolah. Wah, asisten saya ternyata membawa hasil curian yang sangat melimpah, guys. Kalau begitu, langsung saja kita olah singkongnya. Pertama-tama, kita kumpulkan beberapa sampah-sampah untuk menjadi bahan bakarnya. Termasuk sampah masyarakat juga. Setelah itu, kita ciptakan api menggunakan batu. Karena tak kunjung berhasil menciptakan api menggunakan batu, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan korek api untuk menyalakannya. Video apa tadi nih? Oh iya, tujuan kita kan ingin membuat dingklek kembali ke tujuan utama. Sebelum mengolah bahan, kita harus menentukan titik-titik vital seperti keseimbangan bahan, kepanjangan bahan, siku-siku bahan, arah angin dan kecepatan angin, dan faktor-faktor lainnya. Setelah mengumpulkan rumus-rumus dan beberapa jawaban-jawaban, akhirnya terciptalah satu hasil yang akan menjadi patokan kita nanti. Lalu bahan-bahan pun kita potong sesuai hasil yang kita tentukan tadi. Lalu kita paku dengan sangat hati-hati. Setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk dijelaskan, akhirnya terciptalah sebuah dingklek dari batang kayu singkong. Tentu saja dingklek ini sangatlah kuat dan kokoh. Diduduki gajah pun dingklek ini tidak akan. Tutorial membuat perlengkapan rumah. Pertama-tama kita akan melakukan riset terlebih dahulu, seperti mencari nilai-nilai estetika dan nilai-nilai moral. Agar lebih mudah, kita menggunakan contoh yang sudah tersedia. Tinggal kita ukur, selikur, mendengkur, dan parkur. Pokoknya yang berbau kurkuran kita lakukan. Setelah mengumpulkan info-info dan menjumlahkannya, akhirnya kita mendapatkan sebuah jawaban yang akan menjadi patokan kita nanti. Kita pun langsung bergegas untuk mencari dahan sebagai bahan. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya kita mendapatkan sebuah dahan yang sangat mudah untuk kita gapai. Kita pun bergegas untuk mendudutnya. Saat sedang asik-asiknya mendudut pohon, tiba-tiba asisten saya kerasukan siluman 7 manusia harimau yang usut punya usut adalah penunggu pohon tersebut. Dan karena saya sangat panik dan khawatir, akhirnya saya memutuskan untuk membawanya pulang. Saat sudah sampai di rumah, saya langsung segera dan bergegas untuk menyuruhnya membersihkan rumah. Dan karena kita gagal mendapatkan dahan, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan bahan yang sangat melimpah dan selalu tersedia di gudang saya. Lalu kita pasah agar ungu.
Dan kali ini kameramen saya sangat-sangat terlindungi dari serpihan kayu karena dia menggunakan helm. Setelah kita pasah lalu kita bor agar mudah memakunya. Dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan. Lalu kita paku dan seterusnya. Yang borongan bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi. Terkadang saat bekerja kita juga sering bercanda sehingga membuat kita saling baper. Setelah beberapa bagian sudah jadi, kita lanjut untuk membuat bagian-bagian lainnya. Dan setelah melalui proses yang sulit untuk dijelaskan, akhirnya terciptalah sebuah ganjel pintu. Ini skill tukang dimain. Ganjel pintu yang kami buat ini sangatlah bagus dan tentu saja sangat berkualitas. Bahkan angin duduk pun tidak akan mampu menggeser pintu karena terdapat ganjel yang kami buat. Nukang itu mudah dan menyenangkan, bukan?